Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Cancer ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Reading kali ini berlaku untuk single maupun couple ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 6 koin, terus 6 pedang, The Tower, Knight of Pentacles, King of Pentacles, 10 tongkat, King of Cups, 5 koin, kartu Death, dan 2 koin. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu Page of Swords. Oke, jadi artinya beberapa dari kalian di sepanjang bulan Juli nanti mungkin akan mengalami sebuah keraguan-raguan dalam hubungan asmara ya. Dengan kartu ini ada sebuah faktor keraguan yang akan timbul dalam hati kamu ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dan berpikiran positif ya. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun yang lagi couple. Misalnya mungkin lagi meragukan diri sendiri apakah bisa memperoleh cinta baru apa enggak ya. Bagi yang lagi single mungkin di sini kalian lagi merasa ragu-ragu ketika mendekati orang tersebut. Dia merasa ragu-ragu apakah dia suka sama kamu apa enggak, lagi merasa ragu-ragu apakah bisa menarik perhatian seseorang apa enggak dan sebagainya ya. Jadi intinya ada sebuah faktor keraguan yang akan timbul di sini. Bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin di sini kalian lagi meragukan apa yang dilakukan oleh pasangan ya. Jadi perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman ya di sepanjang bulan Juli nanti. Terus di bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Jadi artinya mungkin beberapa dari kalian akan menerima sebuah berita positif. Ya, ada sebuah tawaran baru yang cukup bagus yang akan kamu terima. Ini berlaku bagi yang lagi single. Misalnya mungkin tiba-tiba ada sebuah potensi asmara yang baru yang akan kamu peroleh, yang nantinya bisa kamu gali dan kembangkan sendiri. Ya, di sini kamu perlu untuk lebih kreatif. Misalnya tiba-tiba kamu suka dengan seseorang, ya mungkin ada seseorang yang akan memberikan perhatiannya sama kamu dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah berita positif yang akan kamu terima. Akan tetapi dengan kartu Page of Swords tadi, mungkin di bulan Juli kamu akan cenderung ragu-ragu pikirannya. Ya, ragu-ragu apakah bisa berhasil apa enggak dalam hubungan asmara. Walaupun memang ada sebuah berita positif yang akan kamu terima dengan kartu ini, ya. Jadi perlu untuk lebih optimis ya dalam bulan Juli nanti. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 5 cawan dan kartu Knight of Cups. Dengan kartu 5 cawan ini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi merasa sedih banget, ya. Tidak percaya diri sama sekali dalam hubungan asmara. Misalnya mungkin lagi merasa tidak percaya diri ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai, ya, merasa tidak percaya diri apakah hubungan bisa berhasil apa enggak dan sebagainya. Jadi ada faktor pesimis di sini, ya, ada faktor ketidakpercayaan yang telah kamu alami akhir-akhir ini, ya. Dan dengan kartu Knight of Cups di sebelahnya, mungkin akhir-akhir ini kalian lagi berniat ya berencana untuk mendekati orang tersebut kembali dengan tujuan mungkin untuk berbaikan, untuk menyampaikan tawaran asmara yang baru, dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu 5 cawan ini kalian cenderung tidak percaya diri sama sekali ketika melakukan hal tersebut. Ya, ini sudah kalian alami akhir-akhir ini. Oke, sehingga dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama, masih ada faktor keraguan yang akan timbul nantinya di sepanjang bulan Juli. Ya, jadi perlu untuk lebih percaya diri. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 6 koin dan kartu 6 pedang. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Ya, dengan kartu 6 koin, beberapa dari kalian di minggu pertama mungkin lagi merasa siap untuk memberikan tawaran ataupun bantuan, support dan dukungan kepada seseorang. Soalnya kartu ini melambangkan proses memberi dan menerima. Jadi beberapa dari kalian siap sekali hatinya. Hatinya siap untuk memberikan support dan bantuan apapun kepada orang yang kamu sukai. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple, ya. Ada sebuah hubungan manis yang akan terjadi di sini, siap untuk menerima, siap untuk memberi, ya, di antara kalian berdua di minggu pertama. Oke, terus dengan kartu 6 pedang ini, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin lagi ingin belajar melepaskan masa lalu, ya, khususnya bagi kamu yang sedang single, mungkin pernah terluka hatinya selama ini, ya. Di sini kalian lagi melepaskan masa lalu, lagi fokus dengan masa depan, apa yang perlu dicapai di masa yang akan datang, lagi fokus untuk memikirkan masa depan.
ya. Sehingga dengan kartu 6 koin tadi, mungkin beberapa dari kamu akan menerima sebuah bantuan. Bisa juga mungkin sebaliknya kamu yang akan memberikan support kepada seseorang dengan tujuan untuk melepaskan masa lalu, ya. Mungkin di sini kalian lagi ingin cenderung fokus dengan masa depan, tidak ingin memikirkan apapun yang telah terjadi di masa lalu, ya. Fokus dengan masa yang akan datang di minggu pertama. Akan tetapi dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama, mungkin masih ada faktor keraguan yang akan masih muncul dalam hati kamu, ya, ketika ingin belajar melepaskan masa lalu. Oke, jadi perlu untuk lebih berpikir yang positif, ya. Terus at the foundation ada kartu The Tower. Jadi artinya di bulan-bulan, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu telah mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dalam hubungan asmara, yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya, ya. Misalnya mungkin tiba-tiba suka dengan seseorang, ya, mengalami masalah rumit dalam hubungan asmara dan sebagainya. Bagi yang lain mungkin dengan kartu The Tower ini ada sebuah pemahaman yang baru yang telah kalian dapatkan selama ini mengenai seseorang yang kamu sukai, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Oke. Terus at the recent past ada kartu Knight of Pentacles. Jadi artinya di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu telah berusaha untuk berhati-hati dalam hubungan asmara. Dengan kartu ini kalian cenderung berhati-hati sekali ketika merencanakan sesuatu, ketika mendekati orang yang kamu sukai, ya. Di sini soalnya mungkin dengan kartu ini kalian takut mengalami kegagalan dalam hubungan asmara, sehingga di sepanjang bulan Juni kalian cenderung berhati-hati. Berhati-hati ketika menyusun sebuah rencana dan strategi, ya. Berhati-hati ketika mendekati orang yang kamu sukai, berhati-hati ketika menyampaikan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan kepada dia, ya. Di dalam bulan Juni kemarin. Oke. Terus di sebelah atas ada kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn, ya. Selain itu kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin terlalu fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari uang, ya, terlalu career oriented, ya, fokus dengan karir dan pekerjaan kamu. Bagi yang lain mungkin fokus dengan keluarga, fokus untuk mengurus rumah tangga, ya. Ini akan kamu lakukan di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu 10 tongkat, 10 of Wands. Jadi ada sebuah tekanan berat yang akan terjadi di sini di minggu kedua, ya. Di sini kalian akan merasa berat sekali ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan, ketika harus mengambil sebuah keputusan dalam hubungan asmara. Ini berlaku bagi lagi single maupun couple, ya. Jadi intinya di sini kalian akan tertekan hatinya ketika harus mengambil sebuah keputusan penting. Jadi perlu untuk bersabar, ya. Kalau bisa berdiskusi dengan orang-orang yang paling dekat dengan kamu, ya, di minggu kedua. Oke, yang nantinya justru akan menimbulkan sebuah faktor keraguan. Jadi tekanan tersebut nantinya ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa ragu-ragu dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama di minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu King of Cups. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Bagi yang lain ini energi kamu sendiri. Jadi artinya di minggu ketiga kalian akan cenderung tenang di hadapan orang lain, tenang dalam berpikir, tenang dalam menghadapi seseorang. Mungkin dalam hati kamu juga tidak ingin cerita dengan mengenai apa yang kamu rasakan, ya. Misalnya bagi yang lagi single mungkin secara diam-diam suka dengan seseorang, akan tetapi dengan kartu ini kalian cenderung tidak ingin menunjukkan isi perasaan kamu yang sebenarnya kepada orang tersebut di minggu ketiga. Di sini kalian cenderung bermain aman, ya. Cenderung tidak ingin terbuka dengan orang yang kamu sukai. Jadi perlu untuk lebih terbuka, ya, supaya orang yang kamu sukai bisa ngerti, ya, bisa memahami isi perasaan kamu yang sebenarnya. Bagi yang lagi single, ya. Terus bagi yang lagi couple hampir sama. Mungkin di sini kalian berusaha untuk selalu tenang di hadapan pasangan kamu. Cenderung tidak ingin cerita dengan mengenai apa yang kamu alami kepada pasangan kamu di minggu ketiga, ya. Bagi yang lain perlu untuk menggunakan feeling dan intuisi, ya, ketika harus mengambil keputusan dalam hubungan asmara di minggu ketiga nanti. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu 5 koin. Jadi artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu lagi mengalami kekurangan dalam hubungan asmara, seperti kurang perhatian, merasa dicuekin. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Death. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio, ya. Terus bagi yang lainnya mungkin di minggu ketiga kalian akan berusaha keras untuk menghindari perubahan dalam hubungan asmara, ya. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu energi kamu di minggu keempat adalah kartu 2 koin, Two of Pentacles. Jadi artinya di minggu keempat nanti ada sebuah bahan pertimbangan yang ingin kamu lakukan sebelum mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara.
Di sini kamu akan sibuk sekali mempertimbangkan banyak hal. Ya, ada sebuah pro dan kontra yang akan kamu pertimbangkan terlebih dahulu ketika harus mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple ya. Akan tetapi dengan kartu Page of Swords sebagai tema utama, ada semacam keraguan yang akan timbul ketika kamu ingin mengambil keputusan. Ketika kamu sibuk mempertimbangkan sesuatu hal, di sini hati kamu merasa ragu-ragu sekali. Ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan, ketika harus mengambil keputusan penting di minggu keempat ya, jadi perlu untuk berhati-hati dan selalu berpikiran positif ya di sepanjang bulan Juli nanti. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, bye.